persoalan kelompok 17 sebagai peserta. Di sini kami membuat sebuah database rekam medis. Oke, kita menggunakan jenis database ini menggunakan SQL dan bisa diakses online. Nomor portnya itu 5444 dan database nama database db_rekam_medis di sumbernya db_rekam_medis password 12345. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari IAD. Jadi di sini kita membuat sekitar 6 entitas. Yang pertama itu ada pasien, pendaftaran, poli, dokter, rekam medis, dan pesan. Yang pertama, setiap entitas pastinya mempunyai atribut. Pasien memiliki atribut ID pasien, dia sebagai nama yang unik, jadi memiliki nama pasien, jenis kelamin, nomor telepon, dan tanggal lahir. Kemudian ada entitas pendaftaran, sebagai memiliki ada tanggal daftar. Kemudian ada ID pasien, informasi dari entitas pasien, ID pendaftaran, ID poli, dan nomor antrian. Kemudian atribut di entitas poli hanya memiliki 2 atribut, ID poli dan nomor poli. Kemudian dokter, dia memiliki 4 entitas, atribut ID poli, ID dokter, nomor HP, nomor dokter. Kemudian ada entitas rekam medis, punya 6 atribut, keluhan, ID dokter, ID rekam medis, diagnosa, ID pasien, pemeriksa. Dan yang terakhir ada entitas pesan. Dia memiliki 5 atribut, nama obat, ID resep, dosis, frekuensi, ID rekam medis. Nah, setiap entitas itu memiliki relasi satu sama lain dari pasien ke pendaftaran, pendaftaran ke poli, poli ke dokter, dokter ke rekam medis, dan rekam medis ke resep. Semua tadi dari pasien, pendaftaran, poli, dokter, dan rekam medis itu one-to-one, sementara rekam medis atau rekam medis dia bisa menghasilkan lebih dari 1%, jadi one-to-one. Kemudian di sini saya akan menjelaskan di DBMS-nya. Pertama kita membuat tabel dengan kategori penyakit tabel. Nah, jadi di sini kita membuat tabel poli sebagai data dari polikliniknya. Pertama itu dengan ID poli sebagai primary key, autoincrement atau serial. Dan kami juga ingin mengatur supaya si nama poli ini non-null. Jadi nama poli ini wajib untuk diisi. Kemudian yang kedua kita juga menggunakan create, kita juga membuat tabel pasien. Ini gunanya untuk menyimpan data dari identitas pasien. Dan di sini juga kita menggunakan construction check. Jadi si construction check ini berguna untuk ini agar kolom jenis kelamin yang kita buat di tabel pasien ini cuma bisa diisi oleh salah satu dari 2 kategori, yaitu L untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tanggal lahir dengan tipe data date dan nomor telepon pacar dengan size 15. Kemudian ada juga masih table, kita membuat table dokter dengan family yang bisa menggunakan family itu ID poli yang mereferensikan tabel poli, dan juga itu untuk menandakan setiap dokter ini bertugas di satu poliklinik tertentu. Kemudian tabel pendaftaran, ID pendaftaran ini masih sama, ID dari serial atau autoincrement. Kemudian ini juga ada hubungannya dengan foreign key dari ID pasien, itu dari mereferensikan dari pasien, kemudian ID poli dan ID pendaftaran. Kemudian dari tanggal daftar kita juga sengaja untuk nomor, jadi tanggal daftar maupun nomor antrian wajib untuk diisi. Lalu ada tabel rekam medis, ini gunanya untuk menyimpan hasil pemeriksaan agar keluhan dan juga diagnosa. Di sini juga memiliki 3 foreign key yang berhubungan ke pendaftaran pasien dan dokter. Kemudian ada tabel terakhir itu resep. Jadi tabel resep ini untuk menyimpan daftar obat yang berdasarkan rekam medis. Jadi satu rekam medis itu bisa memiliki resep. Kardinalitasnya lebih. Nah, tapi kita juga membuat tabel rekam medis ini gunanya untuk mengawali log. Jadi ini akan diisi otomatis oleh trigger. Jadi setiap kali ada saat di tabel rekam medis itu akan otomatis terisi di log rekam medis.
insertnya itu pakai hero. Jadi sekaligus dari insert poli itu ada poli kayak poli umum, poli gigi, poli anak, poli kandungan, dan poli bapak. Kemudian isi insert dari pasien, kita mendapatkan 8 data pasien seperti jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon itu dalam tabel. Kemudian insert ke dokter, kita juga mendapatkan 5 data sekaligus, dan kita juga menetapkan kualitas masing-masing petugas melalui kurikulum poli. Kemudian insert juga dari pendaftaran, kita menambahkan 10 data pasien sekaligus ke poli pada tanggal tertentu beserta nomor antrian. Terus ada juga bisa itu medis, kita menambahkan 10 data pemeriksaan pasien, keluhan dan diagnosa yang ini itu terhubung ke data pendaftaran pasien dan dokter terkait. Kemudian juga kita ada insert step menambahkan daftar obat yang dihasilkan untuk sertifikat medis. Jadi sertifikat medis saya ulangi bisa lebih dari 100 obat. Nah, kemudian kita masuk ke kategori update. Jadi di sini itu update ini untuk memperbarui nomor telepon pasien misalnya. Jadi misalnya nomor pasien dengan ID pasien 1. Jadi update ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Kemudian di sini kita juga mencoba simulasi untuk penggunaan gilet, insert dan gilet pada tabel resep. Lalu kita masuk ke store function. Nah, jadi kita membuat store function untuk usia. Jadi untuk usia ini setiap pasien itu kita cuma tinggal input tanggal lahir. Nah, jadi berdasarkan tanggal lahir ini bisa dihitung berdasarkan tanggal lahir ini yang dimasukkan dengan tanggal lahir ini dan tahun ini. Kita juga menggunakan fungsi age, di mana fungsi age ini bawaan dari postgres SQL. Kita juga masih membuat store function yang kedua. Ini total kunjungan pasien. Jadi total kunjungan pasien ini menghitung jumlah kunjungan atau jumlah baris dari rekam medis dari seorang pasien berdasarkan ID pasien yang sudah diinput. Dan kita juga kategori trigger function. Nah, jadi function trigger ini dia akan otomatis mencatat kabel load rekam medis. Setiap kali ada data baru yang diinsert ke rekam medis. Nah, kita juga masih ada di trigger. Kita masang trigger dengan nama TRG underscore after insert rekam pada kabel rekam medis agar si function ini bisa dijalankan secara otomatis setiap kali terjadi insert garis baru di rekam medis. Lalu sini kita juga menggunakan fungsi view. Kita membuat view dengan nama v underscore kunjungan underscore kali ini sebagai penggabungan dari data pendaftaran, pasien, poli, dokter, dan rekam medis. Jadi untuk menampilkan ringkasan kunjungan pada tanggal tertentu, kita cuma tinggal memanggil si view ini aja, v underscore kunjungan kali ini. Kemudian masih ada view juga, kita membuat view list pasien. Ini untuk menampilkan ringkasan dan obat digabung menggunakan agregasi string dan ini berdasarkan hasil pasien pada kunjungan pemeriksaan. Kemudian kita juga ini menampilkan seluruh data tabel untuk verifikasi bahwa data DDL dan DDL 1,2 itu sudah tersimpan dengan benar dan hasilnya sudah benar. Kemudian kita menggunakan inner join. Jadi kita sini menggunakan left join di mana tujuan ini adalah untuk mencari data pendaftaran yang belum memiliki rekam medis sama sekali atau belum diperiksa. Nah, terlihat dari nilai pada kolom rekam medis. Baik, kemudian kita juga masih inner join. Kita menggunakan left join untuk mencari data pendaftaran yang belum memiliki rekam medis di kolom rekam medis. Nah, kemudian kita juga ada join 3 tabel. Ini gunanya untuk menggabungkan tabel besar rekam medis sama pasien. Ini untuk menampilkan daftar pasien, menampilkan daftar setiap obat ke pasien pada setiap kunjungan periksa. Jadi digabung jadi satu baris menggunakan string agregasi. Kemudian kita juga ada join plus statistika. Jadi itu untuk menggabungkan tabel per poli rekam medis dan resep untuk menghitung statistik per dokter. Jadi kayak ada data pemeriksaan, data resep, dan data resep per kunjungan. Nah, terus sudah ada juga grup by dan agregasi. Jadi itu untuk melakukan data dari poli, itu dari kunjungan dan juga total pasien dengan ID yang unik.
Lalu kita juga menggunakan Having, salah satu dari klausa agregasi untuk mencari hasil combine. Jadi itu untuk menampilkan pasien yang telah melakukan kedua periksa lebih dari satu kali. Di sini kita juga menggunakan fungsi count. Kita mengambil dari rekam medis dan .id rekam medis lebih dari satu. Order by total count. Kemudian masih ada juga dari Having. Kita menggunakan Having untuk menampilkan poli-poli dengan rata-rata nomor antrean lebih dari satu. Jadi itu untuk menandakan validansi itu yang cukup ramai. Lalu di sini kita juga menggunakan subquery. Jadi subquery ini kita juga ingin kita menggunakan subquery ini untuk mencari pasien-pasien yang jumlah kunjungan itu berada di atas rata-rata jumlah kunjungan seluruh pasien. Misalnya di sini kita punya sekitar misalnya 6 pasien. Jadi setiap 6 pasien itu kan mereka punya kunjungan. Jadi setiap kunjungan pasien itu dihitung rata-ratanya dan misalnya kita analogikan hasilnya 4. Jadi kalau misalnya ada pasien yang jumlah kunjungan yang lebih dari 4, maka mereka termasuk di dalam golongan pasien-pasien yang jumlah kunjungannya berada di atas rata-rata. Jadi kita menggunakan SPI yaitu countable expression. Jadi itu kita menggunakan ini untuk tabel sementara di dalam query. Nah di sini kita menggunakan ini untuk membuat tingkat dokter berdasarkan jumlah pasien dari masing-masing poli. Kalau misalnya kita di sini bisa dilihat peringkat 1 itu ada 4. Kenapa bisa ada 4? Karena setiap dokter mereka punya setiap poli itu mereka punya peringkatnya masing-masing. Oke. Dan lanjut sementara yang di bawahnya itu selanjutnya dia di SPI kita menggunakan konstruk raw absolute number ini untuk membuat peringkat global seluruh dokter berdasarkan jumlah pasien yang ditangani, hanya saja ini tanpa dikelompokkan per poli. Kemudian di sini kita juga menggunakan view. Ini kita menampilkan data dari dua view yang telah dibuat sebelumnya untuk verifikasi bahwa view yang kita sudah buat itu bisa bekerja dengan sesuai. Kemudian sini kita juga mengambil store function untuk usia, menampilkan usia setiap pasien berdasarkan tanggal lahirnya, dulu dari paling tua. Kita juga menggunakan function, mengambil store function untuk total kunjungan pasien, yang menampilkan total kunjungan periksa dari masing-masing pasien. Kita juga di sini ada macam trigger dari kalau sistem punya trigger, kita berusaha memastikan bahwa trigger yang diatur rekam medis itu benar-benar sudah terdaftar pada tabel rekam medis. Kita juga di sini mencek log untuk memastikan bahwa rekam medis ini sudah verifikasi bahwa trigger ini berhasil mencatat log secara otomatis setiap kali ada insert di rekam medis. Kemudian sini kita juga menggunakan plan ini untuk menampilkan query plan yang akan digunakan oleh Postgre untuk menjalankan query, cuma tanpa benar-benar dijalankan eksekusinya. Nah, perbedaannya dengan explain analyze, explain analyze ini melakukan query plan namun sekaligus dalam waktu bersamaan dengan eksekusi yang sebenarnya. Nah, itu benar-benar untuk menganalisis performa query dari database. Ya, oke, terima kasih untuk presentasinya. Lanjut ke sesi tanya jawab ya. Dari siapa ya? Dari Saswina deh. Ya. Ini pakai DBMS apa? Database-nya? Postgre ya. Online, bisa online tadi. Ini aja deh pengalamannya nih. Udah pernah pakai Postgre sebelumnya? Pertama kali. Karena kan kemarin database pertamanya dibuat sama Dava ya. Terus banyak error, jadi kita ulang dari awal, tapi masih pakai datanya yang dari Dava. Jadi benerin, masukin lagi ke Postgre ini. Mungkin awal-awal emang masih bingung nih kayak ini buatnya gimana, terus ini apa aja gitu kan. Dan emang sampai sekarang masih ada beberapa apa ya ini namanya kayak dashboard atau branches itu ngapain aja gitu. Iya. Banyak fiturnya ya, belum dipakai. Karena kan selama ini kan pakai ini Comment.com. Cuma yang satu udah satu aja gitu. Buat sama paling Visual Studio Code yang udah itu aja. Perbedaan paling mencoloknya apa tuh? Pas belajar sama SQL? Dari
Postgre ini mungkin perbedaan paling mencolok itu karena di sini tuh bisa sekaligus apa sih ngasih query, terus juga kita bisa melihat langsung tables yang udah ada tuh di fitur tables yang ini kan. Kan kalau misalnya di apa PHP admin ya, itu kan bikin apa ya, dibedain gitu loh. Jadi nanti si query itu nggak ada gitu. Jadi langsung aja bikin data kayak gitu. Udah coba pakai ini nggak? Database pihak ketiga kayak Adobe Beaver gitu? Belum. Berarti ini langsung di Neon ya Postgre-nya ya? Oh, iya. Oke, iya kelebihannya juga pertama online ya, terus bisa diakses rame-rame ya, kan? Bisa diakses rame-rame, terus juga udah production bisa langsung ini, bisa langsung diakses sama, misalnya kalau kita punya web atau apa gitu aplikasi yang udah online, nah langsung bisa sambung di sini. Tuh. Atau bisa juga kalau bikin chatbot juga bisa, database-nya dari Postgre. Ini. Muhammad Ibrahim Rabib. Iya, ini kan bikin pakai Postgre. Oh, nanya query aja deh. Ada query DDL create table ya. Di sini ada ID poly, contohnya di sini poly. Di situ ada serial sama primary key. Nah, fungsinya buat apa tuh? Itu kunci utama ya. Primary key kunci utama ya. Agar apa dikunci tuh? Oke. Ya warna ID-nya itu sendiri nambah ID-nya nambah lagi. Ini nambah lagi. Auto gitu nambah. Otomatis kita nggak bikin sendiri gitu, jadi sistem yang buat gitu. Ya. Ya fungsi primary key gitu nggak boleh ada duplikat kan ya. Nah, terus serial itu sebenarnya auto increment kalau di ini di MySQL, cuma namanya aja beda. Tifal Rizky. Sini kan latihannya lumayan banyak nih. Contohnya ada apa ya? Create view reservation. Oh kayak ini nih. Bikin view reservation. Ini kan apa nih? Namanya view ya. Fungsinya apa nih? Kenapa dibuatkan view? Rekap data pasien. Dia menampilkan rekap data pasien dari yang rekam medis, nama ini obat sama ini dokternya. Ini apa? Dari tabel-tabelnya maksudnya. Iya. Dari dokter, tabel rekam medis. Nah, iya tabel rekam medis. Kalau di view itu boleh nggak pakai perintah yang lain selain select? Selain select Delete gitu. delete kalau di view Update kan nggak? nggak bisa. Nggak bisa. Iya karena dia nampilinnya semua tabel. Semua tabel. Iya langsung lagi. Karena kalau buat di update itu dia harus itunya di ini sendiri, bukan di view-nya. Bukan di view-nya. Iya. Jadi view itu buat menampilkan data aja ya. Iya, data keseluruhan kayak ID poly atau ID dokter dari si pasien itu. Data virtual. Iya. Virtual. Jadi untuk query yang berulang-ulang kita simpan di situ supaya bisa dipanggil lagi gitu. Iya. Nah dia ini, oh iya. Di sini banyak pemanggilan join ya. Ada apa aja nih yang dibuat join apa aja di sini? Fungsinya join itu buat apa? Jadi sini kita bikin dari join pakai join. Join kita juga ada join 3 tabel sama join statistika. Jadi fungsi join ini
kabel. Jadi kayak misalnya dari kabel lain terus tapi ke kabel satunya lagi. Jadi kayak penumpukan kabel istilahnya. Jadi disatukan. Satu. Kalau 3 tabel boleh? Bisa. Bisa. Selain pakai join ada cara lain nggak untuk menyatukan beberapa tabel? Selain itu ini mungkin dari bukan agregasi bisa. Agregasi, mapping apa kayak gitu. Ini grup by. Beda sih. Beda. Selain join bisa sih pakai apa? Subquery gitu, CTE kayak gitu kan penggantinya. Biasanya kadang kalau join berat bisa pakai itu jadi subquery atau CTE. Itu juga pakai software. Ada ya? Ada. Oh iya. Dapa Arya. Oke. Oh iya, tadi kan ada subquery ya. Subquery itu apa tuh? Di sini. Query di dalam query. Query bercabang. Ada. Oke. Hari ini fungsi explain itu apa ya? Untuk menampilkan supaya apa ditampilkan? Format ya, menganalisa ya betul. Formatnya format apa tuh? Group by. Ada yang mau nambahin? Ada ya udah. Ya, jadi si expand analysis itu untuk menganalisa ya. Analisa di awal itu query kita itu berat apa enggak, jadi bisa ngelihat waktunya ketika query dijalankan itu berapa milisecond gitu. Jadi kalau misalnya query-nya lama gitu kan, kelar-kelar itu bisa dianalisa nanti, bisa dioptimasi lagi query-nya, misalnya kalau kepanjangan atau kebanyakan select-nya bisa pakai kayak tadi, bisa pakai CTE atau apa gitu supaya lebih ringan. Ya, cukup ya. Untuk kelompok 17 ini sudah semua. Nilai tugas, kontribusi udah input ya semua. Hadiran, presentasi individu udah semua nih. Jangan lupa absen ya, nanti absen di aplikasi yang belum di web. Terus ada yang ditanyakan nggak? Kalau untuk sertifikasi besok itu. Nanti untuk nilainya, kalau di sini nilainya belum selesai, nanti masih memang diproses gitu. Nah, ya kalau udah ya terima kasih semuanya. Ya.